Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Novani. Saya dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan dari Sekolah SMK Hang Tuah 2 Jakarta. Di video kali ini saya akan mempraktekkan cara menyambungkan jaringan yang berbeda tanpa router dengan menggunakan switch manageable dan disambungkan oleh kabel konsol ke laptop atau PC. So, ini dia videonya. Oke, pertama-tama adalah menambahkan switch terlebih dahulu. Jadi kita pakai switch yang tipe 2960. Kita taruh, lalu kita tambahkan PC juga. Nah, untuk menambahkan PC secara banyak gitu dalam waktu yang singkat, kita bisa pakai tools CTRL-C. Lanjut kita CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Jadi kita hanya memerlukan 4 PC aja ya, sebagai contoh. Lalu kita butuh satu laptop nih. Selanjutnya adalah mengganti namanya terlebih dahulu. Misal ini di ruangan marketing. Lanjut di sini ruangan teknisi misalnya. Lanjut kita ubah laptopnya menjadi ruangan IT misalnya. Dan switchnya kita ubah menjadi switch lantai 1. Lanjut, kita menggunakan kabel konsol, kita klik switch lalu kita masukkan di konsol, lalu klik laptop masukkan di port RS232. Selanjutnya kita klik laptop, desktop, terminal, kita klik OK di sini. Lanjut kita konfigurasi. Pertama-tama kita masukkan N untuk memulai, enable, lalu kemudian kalau udah ada tanda pagar seperti ini tanda pagar, kita bisa. Jadi perintahnya adalah konfigurasi terminal. Untuk mengkonfigurasikan gitu, kita klik enter lalu kita masukkan, misal kita mau ganti nama switchnya. Jadi di sini tuh nggak switch doang tapi SW lantai 1 tadi yang udah kita buat. Kita tinggal ketikkan host, kita tap lanjut lantai, switch lantai 1. Kita klik. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat VLAN. VLAN itu apa sih? VLAN itu adalah virtual LAN, jadi kayak port yang virtual gitu. Jadi caranya gimana? Jadi kan kalau switch itu ada 24 port. Nah, dalam 24 port ini kita bagi secara virtual. Oke. Kita buat VLAN-nya dulu. Kita tinggal mengetikkan VLAN. Misal VLAN 10, kita beri nama marketing. Klik enter, ini langsung exit aja. Lanjut kita buat lagi VLAN 20. Kita beri nama teknisi. Masukkan VLAN 30 untuk yang IT. Jadi kalau VLAN 10 itu kita bakal menyambungkan dari marketing 1, marketing 2, teknisi 1, teknisi 2 untuk yang VLAN 20 dan VLAN 30 untuk yang IT. Klik enter, name IT. Exit. Oke, jika tadi VLAN-nya sudah dibuat, so kita akan mencoba testing VLAN-nya. Kita klik do. Jadi VLAN-nya 10, 20, 30 sudah aktif jika sudah ada tanda seperti ini. Tadi nama perintahnya ini, do show VLAN. So, langkah selanjutnya adalah memasukkan nama interface ke dalam VLAN. Jadi kita tulis interface range, kita mempermudah aja range pokoknya dari 1 ke 2 misalnya. Akan kita sambungkan dengan misal VLAN 10 itu 1 dan 2 gitu. Lalu jika kita udah masukkan interface range-nya, lalu juga buat yang VLAN 30 tadi. Yang VLAN 30 kita masukkan ke dalam port 5 yang akan disambungkan dengan laptop atau di ruangan IT. Lalu kita akan mencoba melihat apakah sudah tersambung sesuai port yang sudah kita setting atau tidak dengan mengetikkan command do show VLAN. Kita enter. Nih, jadi jika sudah aktif
bakal muncul seperti ini. Jadi ruang 10 di VLAN 10 di divisi marketing sudah aktif di port 1, 2, begitu juga seterusnya. Kita klik enter dulu. Lalu kita akan membuat password untuk si switch-nya. Pertama kita masukkan perintah line console 0. Kita masukkan passwordnya, password ini bebas. Lalu login. Jadi ini untuk di bagian awal gitu. Di bagian sebelum kita melakukan konfigurasi atau sebelum enable. Jadi kita akan mempasswordkan terlebih dahulu gitu. Lalu selanjutnya kita masukkan line VTY 0.4. Line VTY itu biasanya digunakan untuk yang bagian konfigurasi. Jadi sebelum melakukan perintah konfigurasi akan di password terlebih dahulu gitu. Dan kita harus masukkan passwordnya. Jadi nggak bisa asal mengkonfigurasi. Lalu selanjutnya kita tambahkan lagi di bagian telnetnya dengan mengatakan enable script. Masukkan passwordnya. Tadi kita sudah melakukan perintah line console 0 dan menambahkan passwordnya. Jadi kita sebelum masuk itu masukkan password terlebih dahulu. Kita enable lalu klik. Ini kan sebelum melakukan konfigurasi akan masukkan password terlebih dahulu. Jadi nggak bisa salah. Oke, seperti itu. Ini adalah menambahkan IP ke switch-nya. Jadi kalau di router itu sudah ada IP bawaan. Nah, kalau di switch ini kita harus menambahkan secara manual. Jadi kita masukkan karena ini tersambungnya dengan VLAN 30 yang udah tadi kita buat, ya udah kita sambungkan saja dari VLAN tersebut. Ada config if kita bisa melakukan konfigurasi selanjutnya. Maksudnya udah masuk ke bagian interface di VLAN 30 gitu. Kita masukkan IP address bebas. Misalnya ini 192.168.30. Bisa pakai yang ini aja. Masukkan 255.255.255.0. IP default gateway. Baru masukkan 192.168. IP default gateway-nya adalah untuk di bagian sebagai gerbangnya gitu. Biar tetap tersambung. Ini 30.0. Yang sudah kita berikan, kita bisa mengetikkan perintah show run. Ini dia, kita lihat ini di interface di port 01 kita udah masukkan ke VLAN 10, terus port 2 VLAN 10. Kalau misalnya udah semuanya selesai, kita bisa ke command prompt untuk mengecek, untuk mempingkan. Jadi kalau misalnya switch yang kayak gini itu beda ya sama router yang mode terang. Kalau kayak gini nggak bisa tersambung satu sama lain karena udah berbeda jaringannya. Ini kan pakai VLAN 10, ini VLAN 20, jadi ini nggak bisa terhubung tapi masih bisa tersambung melalui kabel. Ini untuk
kayak mengirim pesan gitu untuk mengecek. Nah, kalau berhasil bakal ada replay gitu, detailnya juga. Pokoknya sudah terkirim semuanya. Send-nya jadi dia yang mengirim dan bisa menerima juga gitu. Sekian video cara penyambungan kabel konsol ke laptop tanpa menggunakan router. Jadi gimana ya? Sekian video dari saya dalam mempraktekkan cara menyatukan device yang berbeda jaringan, beda VLAN juga di switch tanpa router. Jadi kita pakai LAN konsol tadi ke laptop sebagai yang mengaturnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Fani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.